Kembali lagi bersama saya Chris Terawan Dan saya Acen Laksana. dalam podcast Ujung. Tombak. Ini udah mulai? Udah daripada kelamaan mikir. Enggak, soalnya dia biasanya ngabisin waktu kurang lebih 15-10 menit mikirin gimmick. Ya, hari ini gak ada Kali ini gimmick ya. langsung Buka dia nggak jaket pakai langsung jaket. udah. Spanyol 2016. Gak punya gimmick Spanyol. Ini kalau mengingat kembali jersey ini. Jersey ini sempat dibikin meme gitu loh. Foto jersey ini sebelahnya foto spaghetti. Karena mirip spaghetti. Dan spesifik Spaghetti Incident. Albumnya Guns N' Roses. Oke. Spaghetti Incident. Nice info. Karena memang langsung merujuk ke sana ya? Ya? Secara langsung merujuk ke sana. Enggak sih, emang Oh. karena warnanya kayak tumpahan Saus spaghetti ya. Kuning terus ada Dan- tumpahan saus. ngomong insiden. Ada juga insiden dari Presiden Amerika Serikat nih. Itu sih bukan insiden ya. Kalau aku melihatnya kebodohan yang hakiki lah. Harusnya dia malu, no. Aku sampai sempat nge-tweet, no, shame on you. Ya. Kalau Tak tandain dia. yang kalian yang kurang update, kita bagi update. Jadi bayangkan nih, di sepak bola itu ada sebuah aturan, pemerintah tidak boleh intervensi PSSI, tidak boleh intervensi liga, tidak boleh intervensi timnas lah. Dan Betul. kita pernah dibekukan oleh oleh FIFA berapa tahun ya? 4 tahun kalau nggak salah. Ya, kita pernah dibekukan, nggak boleh ada kompetisi sama sekali Ya. di Indonesia karena ada intervensi pemerintah. Waktu itu zamannya Pak siapa ya? Imam Nahrawi kalau nggak salah. Ya. Presidennya Jokowi. Pak Jokowi ya. Ya, jadi Tapi yang intervensi kan bukan presidennya, Nah. maksudnya dari Menpora. ya aku lupa waktu itu detailnya apa, tapi yang jelas sekarang turun lagi nih. Menpora yang Ya. intervensi. Trump, jadi ada pemain Amerika Serikat, Balogan, top skor mereka 4 gol kalau nggak salah, top skor Amerika, melakukan pelanggaran yang sama kayak Messi. Tapi kalau Messi lanjut, kalau Balogan langsung kartu merah. nih. Langsung kartu merah. Nah, Trump dengan entengnya dia hubungin, telepon aja Presiden FIFA. FIFA. Itu tolong dong kartu merahnya diputihkan lah ya, Betul. simpelnya lah. Masa dia nggak boleh main, kan nggak seru. Ya, Dia- kalau nggak salah alasan dia kan gitu kan. Ya, dia kok jadi nggak menarik loh, jadi Ya, kayak matchnya jadi harusnya- nggak seru. harusnya pemain terbaikku main dong biar seru matchnya. Kan nggak gitu, bro. Nggak gitu cara berpikirnya. Ini karena kebanyakan NFL gitu tuh. Ya, kalau berpikir secara entertainment mungkin Betul. itu masuk. Makanya kan kayak NFL mereka terus kemudian adanya Super Bowl itu kan memang Yes. ya karena memang dia harus ada entertain. Makanya awalnya kan seperti aku kayaknya kita udah pernah bahas deh. Awalnya nih Piala Dunia Amerika katanya setiap kali jeda babak tuh ada yang perform, artis siapa gitu perform setiap sebelum mulainya babak kedua. Tapi kemudian dari FIFA nggak setuju karena memang jadi waktu istirahat pemain lebih lama gitu, Ya, dingin nanti. Diganti lagu Bon Jovi, Living on a Prayer ya. Living on Prayer. Kan itu bisa 15 menit muter tuh. Habis waktu ya. Aja terus. Udah kayak theme song lagu panitia apa Asli gitu. sama kayak misalnya kalau Inggris menang game kan langsung coming home. Oh, kan? Tapi Wonderwall. itu nanti ya, aku mau nanya itu juga. Nah, bayangkan nih, aturan udah jelas kalau kita pemain kena kartu merah. Kalau aturan lama tuh 2 sanksi- pertandingan ya, sekarang sanksi. sekarang satu kali ya. Satu game aja. Satu game. Terus ini pemerintah intervensi nih. Bahkan bukan cuman selentingan, dikonfirmasi dalam konferensi pers. Iya dijawab langsung. Dengan nyata-nyata itu memang sekarang orang tua tuh nyata-nyata aja kalau ngomong gitu ya. Ya, Nggak- selain nyantai dan tetap nggak ngerasa salah. Ya nggak salah, aku benar gitu kayak Ya. ya santai aja kali, itu cuman kartu merah kok. Mereka berdua berteman sih emang Ya. ya. Jadi kayak emang setipe Ya. gitu ya. Cuman satunya bisnismen, satunya Ya. Tapi kalau di kasus ini makanya aku bilang Piala Dunia terburuk. Walaupun kita enjoy atmosfernya, ya dan beberapa permainan ya. game menyenangkan. Tapi tetap ini dari awal sebelum mulai Piala Dunia pun udah ini Piala Dunia terburuk. Dari segi tuan Fairness-nya rumah nggak ada. fairness-nya nggak ada. Sportivitasnya nggak ada, kompetitivitasnya nggak ada. Terbukti kan tim-tim itu kebanyakan yang Yang cuma numpang lewat aja. jelek. Dan itu nggak termasuk KVR deh. KVR itu lolos
kualifikasi loh. Iya, Cape Verde Dia lolos juara grup loh. Cape Verde. Maksud gue sekarang terbukti kan yang kita hakimi kemarin. Sekarang Maroko nih. nyata-nyata. Nah, Maroko nanti. Hakim gitu. Bener terburuk kan? Ya. Jadi valid. Sekarang, mereka istilahnya membuktikan sendiri apa yang jadi keraguan orang-orang di awal gitu loh. Dan ini harusnya emang udah ada sanksi tegas harusnya. Tapi FIFA ya kita mau bilang apa nih? Udah diketiaknya atau apa aku gak ngerti lah. Tapi yang jelas parah sih memang. Ini konsekuensi dari awal gak tegas. Karena dari awal udah kasih kelonggaran. Yeah. Akhirnya akan ada inkonsistensi kayak gini. Ini kayak mulai VAR juga kan. Yes. VAR kan dan pelanggaran di Piala Dunia kan banyak nih. Yang inkonsistensi di tim ini boleh, di tim lain langsung kena kartu. Iya, jadi kayak kata orang tuh standar ganda. Ya. Dongkrak 2. Ya, kita langsung aja ngomong nih. Sebetulnya. Kita jangan bahas matchnya selain nih. Yeah. Karena aku sendiri ada punya pandangan berbeda soal matchnya. Tapi Argentina, Maroko. Argentina Mesir. Kalau kena Maroko habis ya bos. Yakin aku. Ya. Kita jangan bahas dulu aspek karena bridging ini masih nyambung kan. Kita bahas matchnya nanti dulu deh. Ya, kalau kena Maroko mampus. Yang sekarang kembali ke fans Argentina yang denger ini ya. Adalah wajar semua orang mata tertuju ke Argentina sekarang. Kenapa adalah wajar semua orang benar-benar memperhatikan pertandingan Argentina, memperhatikan wasitnya, memperhatikan setiap foul-foulnya. Ya karena ini adalah sebuah keresahan yang banyak orang rasakan, fans-fans negara lain di Piala Dunia 2022. Banyak lah kok, cari footage-nya lah. Banyak kok yang kejanggalan yang perjalanan Argentina di 2022, bahkan di yang tahun ini pun dari bawah grup pun udah banyak kejanggalan. Padahal udah banyak banget yang mengkomentari soal itu kan, tapi kan tetap aja orang bilang sama logikanya sama kayak gini. Kita ngebahas tentang Argentina dan mereka dimudahkan oleh FIFA dan sebagainya. Pasti dibilang bahwa kita tuh fans Ronaldo. Itu kan sama aja kayak selama ini kalau orang ngomentarin pemerintah dibilang antek kasih. Satu antek kasih, kedua anak abah. Ya. Padahal enggak. Padahal emang kelihatan parah aja gitu loh. Ya, walaupun aku keluar Maret emang ada ya keterikatan dengan bukan keterikatan ya. Ada irisan dengan Ronaldo ya. Tapi aku pun nonton Barcelona kadang, nonton Argentina aku suka. Karena aku suka Messi main. Enggak. Bahkan aku pun maksudnya orang berpikir bahwa kita mengomentari itu kita karena kita pendukung Ronaldo dan kita tidak suka Messi. Padahal sebenarnya kayak bukan bohong aja kalau kita justru kita halu kalau bilang Messi nggak jago no. Itu ya, kayak goblok. Kayak goblok no. Karena kita harus mengakui memang orang itu jago gitu. Walaupun yang dipertanyakan bukan soal kehebatan Messi lebih hebat dari Ronaldo, Messi paling jago. Bukan itu. Enggak, poinnya bukan itu. Soal ada kemudahan yang mereka dapat gitu loh. Ya. Oke, soal yang pelanggar-pelanggar kalian googling aja lah. Cara di YouTube video-videonya loh. Pasti udah banyak yang bikin kompilasi. Tapi fansnya juga membuat kompilasi yang sama tahu untuk membedah. Misalnya gini, ada orang yang kritis tuh kemudian bikin video kompilasi terus membedah bahwa wasit tidak netral. Terus dari kubu seberang, kubunya Argentina, fans ya juga bikin kompilasi yang sama untuk membenarkan bahwa itu loh sebenarnya foul, coba ini. Tapi bedanya angle-nya beda. Jadi misalnya dari versi orang-orang umum yang merasa itu harusnya pelanggaran, misalnya dari angle sini. Nah kemudian dari fansnya Argentina nunjukin video yang sama tapi dari angle sini. Dan aku bilang susah juga kalau kita memperdebatkan angle karena angle tuh sudut pandang dan kemudian dari kita yang ngelihat di kamera beda gitu. Bahkan VAR pun ngeceknya biasanya dari berbagai angle kan, bukan hanya dari satu angle. Bagaimana bisa orang yang membenarkan itu tidak pelanggaran hanya pakai satu angle dan kemudian orang yang menganggap itu harusnya pelanggaran juga memakai satu angle gitu loh. Jadi kayak akhirnya debatnya debat kusir gitu. Walaupun aku pun merasa gini, ya terlepas bahwa point of view wasit itu bahwa itu harusnya cek VAR nggak cek VAR, tapi maksudnya gini, kalau itu terjadi 1-2 kali dalam satu match oke lah. Tapi kalau ini udah terjadi sampai 4-5 kali kayaknya
kayaknya itu too much deh gitu loh. Kayak bahkan ini di luar pertandingan juga ya, bahwa wasit yang nanti memimpin laga Maroko dan Prancis semuanya Argentina Pak. Wasit tengah, wasit garis, wasit VAR. Jadi 6 wasit tuh 6-6-nya Argentina. Sampai orang bilang kalau kayak mau nge-nerf Prancis nih biar dia nggak lolos, nggak gitu cara mainnya gitu loh. Ya karena tim paling kuat saat ini Prancis. Iya. Kalau Di atas mau- siapapun gitu harus mengakui bahwa kontender juara tergede gitu, dan orang yang paling negara yang paling difavoritkan dilihat dari atas kertas even Prancis. Oke. Kita nggak akan berdebat soal ini foto nggak, karena terlalu lama tuh. Menurut keyakinanmu, Argentina ini disetting nggak sama FIFA untuk juara? Ya makanya gini, kalau menurutku sih disetting, tapi fans-fansnya merasa bahwa itu sesuatu hal yang tidak mungkin gitu loh. Kita nggak perlu mempertanyakan keyakinan orang lain, tapi Ya. menurutmu? Kalau menurutku di setting, ya mungkin bahasa di setting. Kalau aku nggak mau pakai bahasa di setting terlalu vulgar. Aku lebih suka memakai bahasa dimudahkan gitu loh. Oke. Jalurnya dia lebih gampang dari lawan-lawannya, kemudian apa gitu loh. Sekarang orang pasti fans-fansnya bilang nggak mungkin lah sekelas FIFA mana bisa menyeting seseorang untuk memenangkan pertandingan. Loh, terang-terangan FIFA membuktikan bahwa mereka bisa menghapus kartu merah untuk orang lain. Itu kan udah menunjukkan bahwa mereka tidak kompeten gitu loh. Dan istilahnya kemungkinan terburuk bahwa mereka bisa memudahkan satu negara tertentu untuk juara, itu kemungkinannya ada gitu loh, dan kemungkinannya jadi semakin besar semenjak mereka menghapus kartu merahnya striker Amerika gitu loh. Jadi awalnya mungkin kita mau naif aja mikir nggak mungkin lah, padahal nggak tahu ya. Kalau menurutku orang-orang yang ngotot tuh selain karena satu mereka adalah penyembah Messi, dua mereka adalah orang fans Argentina baru kemarin sore. Kenapa? Karena kalau mereka ngelihat track record FIFA buruk banget Pak. Sepp Blatter tuh pernah digeledah FBI loh. Ya. Karena FIFA tuh pernah ada di masa sekelam itu gitu. Bahkan si Sepp Blatter istilahnya pernah dikasuskan lah gitu. Walaupun akhirnya nggak lanjut di persidangan dan sebagainya. Tapi bahwa kita yang benar-benar cinta sepak bola dan bukan anak kemarin sore tahu bahwa FIFA tuh tidak seperti itu. Korup dari dulu. Bahkan yang sebenarnya udah berapa tahun tuh? ya udah berapa tahun lalu, 10 tahun lalu. Di atas itu udah pernah berkarir tuh. Bahkan kemarin waktu penentuan Qatar sebagai tuan rumah awalnya itu kan bau-bau korup juga. Karena siapa ya? Platini atau siapa ya? Platini kalau nggak salah. Aduh, maaf kalau dikoreksi kalau salah. Jadi salah satu petinggi itu Platini or Samoan gitu. Awalnya itu udah mau menentukan Amerika di zaman itu ya untuk jadi tuan rumah. Tiba-tiba kemudian dia makan siang, istirahat makan siang tuh dari rapatnya. Balik dari makan siang, kamera nggak bisa nyorot dia pas makan siang tuh bareng siapa. Balik dari makan siang itu, dia ngerubah suaranya jadi Qatar. Oke. Dan kemudian Qatar terpilih jadi tuan rumah Piala Dunia 2022 gitu. Jadi kan istilahnya Qatar emang kontroversi banyak banget sih. orang-orang di belakangnya gitu loh. Istilah kalau bahasa kita di PSSI itu exco-nya aja loh. Setan-setan. Terus apa yang kayak berharap bahwa tidak mungkin di sebuah FIFA sebesar itu men-setting. Terus kok kemudian dengan polosnya fans-fansnya bilang, "Wow, nuduh FIFA setting. Itu hal yang enggak mungkin loh. FIFA tuh gede, man." Ballon d'Or setting. Ballon d'Or aja orang yang milih ngevote Ballon d'Or itu loh praktisi sepak bola dan juga wartawan. Pemilihannya sangat objektif. Jadi kalau si wartawan suka sama atau follow Instagramnya si Messi misalnya, ya wajar lah kalau dia ngevote Messi gitu loh. Jadi bias gitu loh. Atau sekarang oke lah nih mungkin agak melebar bahwa kita bilang bahwa agak naif kalau kita bilang dalam sepak bola tuh nggak ada korup, nggak ada kebohongan, nggak ada kecurangan. Aku paling ingat adalah momen di mana kartu merahnya Nani lawan Real Madrid tuh. Mungkin keinget matchnya Madrid pakai baju hitam, MU pakai baju merah, main di kandang MU. Nani kontrol bola memang seukuran paha, tapi balik badan. Nah di belakangnya ada Ronaldo kalau nggak salah atau Marcelo. Tapi karena kakinya terlalu tinggi ngontrol bola, wasit kartu merah tau pada waktu itu. Nah setelah kartu merahnya Nani memang goyang mainnya MU. Nah setelah itu belakangan baru diusut wasit itu ternyata follow Instagramnya Ronaldo dan emang dia di postingannya menunjukkan bahwa dia ngefans sama Cristiano Ronaldo gitu loh. Jadi
Ya dari fakta itu aja bahwa sepak bola itu bisa sebias itu kok. Jangan kayak terlalu naif bahwa nggak mungkin FIFA kayak itu, man. Udah berapa presiden FIFA yang kelakuannya kayak setan. Paling era, makanya aku bilang kalau fansnya Argentina adalah anak kemarin sore, dia nggak tahu tuh. Bahkan ketika Gak usah terlalu ngadres. kita nggak cari haters ini. aku sih nyari 2 orang yang kemarin ngomenan aku bilang jelas itu ya. Mereka Inggris nggak komen lagi di postingan terbaru tuh. Aku sih berharap 2 orang itu komen ya. Lolos bos. Iya. Nanti bahas matchnya biar Tapi kita tahu kembali ya. lagi ke aku pribadi sebagai gini, aku penonton Madrid, tapi ya aku mencoba biar orang tahu pak posisiku nih. Aku nonton juga Barcelona. Ya karena aku suka nonton Messi. Zamannya Ronaldinho pun aku nonton Barcelona. Di luar El Clasico. Ya di luar El Clasico. Karena aku simply penonton bola. Kalau aku bilang penonton bola sama penonton Madrid, aku lebih bilang aku penonton bola. Berarti kayak nggak Ya. sefanatisme aku ya. Nggak mau nonton Liverpool. Ya aku enggak. Sama sekali aku lebih penonton bola. Jadi Kecuali kalau dia lawan Everton. ya itu yang Karena pasti ditendang-tendang sama Everton. Senang aku dan nontonnya. menurut aku cuma bilang biar kalian tahu nih posisiku seperti apa. Ya dia Babe lebih agak netral lah Karena gitu. aku emang penonton bola, suka menonton, bahkan Bodo Glimtnya aku nonton. Hah? Tim Norwegia. Oh yang Ki Ya. bilang itu. Itu aku nonton maksudku. Si Berg itu. Kalau bagus. Newcastle lawan Barcelona aku nonton. Aku cuma bilang, aku sebagai penonton bola, jujur kecewa dengan inkonsistensi peraturan ini. Iya. Jadi kalau untuk si A Jadi- beda, si B beda, si Ya. C beda. Karena jujur aja, maksudku yang bahkan aku pernah ngetek kan, yang aku bilang aku ngebandingin fotonya Balogan nginjak betis sama Messi nginjak betis. Ini Messi nggak kena VAR, Balogan nggak pakai VAR langsung kartu merah kan. Tapi lucunya setiap kali Ya. aku pakai foto itu untuk ngedebat fansnya Messi nggak ada yang berani Ya. komen tau. Nah Didiemin. kan terus kan Dead air. nggak, Karena maksudnya mereka pun tahu itu kalau fall. kayak DTR, tapi aku posting itu ada yang komen pakai bahasa Lori, lu ngapain sih orang Indonesia? Ya yang Ya, kayak aku tag kan, tanda- aku ngapain sih orang Indonesia ikut campur soal Argentina Messi nih? Terus aku bilang, aku posting lagi nih foto yang lebih detail dari angle lain loh, yang dia nginjaknya sampai ankle-nya bengkok loh. Iya. Ouch. Nggak, padahal yang dia tidak pahami adalah ya kita tuh bukan soal Ya. kita benci Argentinanya, bahwa aturan yang sama, kasus yang sama Ya. untuk orang lain tuh Ya, dampaknya berbeda ya gitu loh. dan berarti aku bilang, kita pengen menikmati pertandingan jadi terganggu karena tidak ada keadilan sini. Iya. Satu, Messi bisa bebas gitu aja, bahkan nggak dicek VAR pun. Bahkan kalau yang match yang Mesir 2 hari lalu pun itu juga gila sih menurutku. Aku bahkan bukan ada yang 2 foul yang pas 2-2 seri 2-2 sebelum gol ketiganya Argentina, gol menit 90 plus berapa gitu. Ada 2 foul di kotak penalti. Ya kalau dari angle-nya streaming sih emang katanya foul. Tapi kalau nonton lagi yang salah dijegal di kotak penalti enggak, menurutku enggak foul. Yang habis sebelumnya masalah jegal tuh ada juga bajunya ditarik sampai robek. Ya emang dirobek, itu robek bajunya. Pemainnya komen kan, iya aku ditarik sampai robek bajuku di kotak penalti kan. Tapi menurutku emang peluangmu dikit untuk ke bisa nyata gol Dari sudut itu. dari situ. Aku fair aja. Waktu banyak yang bikin video itu kan, aku belum nonton match kan karena aku salah setting alarm. Harusnya 11 malam, ini 11 pagi loh. Oh nice. Besoknya aku bunyi malam, pantas aku nggak bangun itu malam Pak. Nah, tapi yang di match yang Mesir Argentina itu banyak di babak pertama justru menurutku. Harusnya Mesir lagi bawa bola di areanya Argentina, kayak didorong jatuh nggak ada fluid. Ada bahkan banyak yang Romero-nya, ini aku bilang aku jengkel sama Romero nih. Aku sih benci waktu dia selebrasi di depan ini ya. Di depan salah itu. Di depan salah Tapi klaim. ada Ini adegan. aku walaupun fans MU ya salah harus tetap dapat respect. Bos. Ya, dalam artian King ngapain sih kayak gitu? Ya, norak lah ya. Nor. Itu Romero tuh nyekek Pak. Nomor 8-nya Ansori aku lupa nama siapa. Enggak kartu.
Ya, jalan aja terus matchnya. Itu kalau Casemiro Ya. Wah selesai abis itu Pak. merah, Pak. Itu kok lawan Portugal masih ada PP selesai ya. Asli, Kle. PP kan cari gimana caranya biar kita baku dua ketemu. Ya. Asli. Biar kau terbang. Ya, syukurnya emang main Mesir ya harus sopan-sopan. Itu. Terus ada yang kayak di siku Pak. Lehermu. Carinya footage-nya tuh. Lehermu di siku tuh. Ada lehernya pemain Mesir di siku. Enggak pelanggaran juga. Banyak Bahkan yang golnya di Al Nulir juga menurutku aneh, no. itu sampai dalam situ. Aku sebelum kita ke situ itu yang menu utama ya. Aku cuma bilang Mesir banyak dirugikan. Dari fall ke situ yang harusnya fall enggak. Atau yang harusnya Argentina fall ya maksudnya terlalu soft untuk Argentina. Fall Argentina tuh. Bahkan Romero Alessandro jatuh tuh. bahkan yang Moreno tuh pun mainnya waktu itu udah bukan licik lagi loh, menurutku itu udah terlalu jahat sih menurutku. Kayaknya kayak itu udah terlalu jauh. Terus itu salah satu yang menurutku bahkan di babak pertama pun udah banyak disadvantage loh. Kayak dilanggar satu kali aja, kayak terus bola mau direbut hilang momentummu. Aku bilang kan, sepak bola tuh bukan soal kayak jago megang bola, jago kayak curi momentum sebenarnya. Kapan kayak harusnya passing, kapan kayak shooting, kapan harus kayak lari tuh. Dan saat kayak counter attack, saat kayak megang bola dan kayak dilanggar terus nggak ada perlu dari wasit. Emang kayak bilang aja, ya udah itu jauh kali dari gawang, jauh kok, nggak akan ngaruh kok. Nggak, itu ngaruh. Enggak, fall tetap fall, mau dimanapun harusnya. Seperti di Cape Verde, waktu Cape Verde yang seri 2-2 kan, udah menit 90 plus, pemainnya udah dribbling dari flank kiri, tiba-tiba kaki dia tendang Pak. Bukan nekel ini, memang disepak nyari tulang keringnya loh, pemainnya aku lupa nomor 13 kayak yang Cabral tuh kayaknya. Tetap play on, wasitnya mungkin dari 3-4 meter dari jarak itu, harusnya itu fall itu, telak Pak. Ancang-ancangnya nendang orang itu. Dan itu yang udah terjadi berulang, itu kayak bayangkan tuh. Dari flank kiri cuman Cabral sendiri, pemain Cape Verde, mungkin di kota Mesir cuma ada 2-3 orang aja. Itu dia crossing di Samar bisa gol. Mungkin 3-2 untuk Cape Verde. Maka bilang kemarin kalau kita lihat thumbnail yang itu kemarin tuh kan Cape Verde was robbed. Sama kayak Mesir sekarang. Nah, kalau yang di match yang ini, kalau yang ada masih mempertanyakan salah penalti atau enggak menurutku. Ada foul sebelumnya salah tuh ada yang ditarik sampai coachnya, ya harusnya ada kartu ya. Tapi kalau untuk itu foul karena pulangnya gol enggak menurutku. Tapi yang harusnya jadi gol terbaik turnamen ini itu harusnya play on, golnya nggak boleh di cancel menurutku. Karena kalau nggak salah aku sempat baca aturan dari FIFA itu kalau misalnya tim yang harusnya dapat pelanggaran itu sudah punya kesempatan 3 kali untuk ngerebut bola dan mereka sudah punya tiga kali kesempatan untuk merebut bola, itu sebenarnya VAR-nya udah nggak perlu dicek lagi, udah lanjut itu hitungannya. Jadi Argentina tuh memang kalau diperhatiin kan udah 3 kali tuh ada 3 pemain yang dilewatin sama dia kan, sampai akhirnya dia passing jadi gol itu. Jadi menurut aturan VAR itu sebenarnya VAR-nya nggak perlu dicek lagi gitu loh, udah play on itu namanya. Kalau aku berkaca gini, sebelum ada VAR, wasit lebih mata sendiri ya. Saat Martinez jatuh, wasit nggak terlalu jauh kok, dia ngeliat kok, dan dia tetap lari, jalan. Dia nggak, maksud gini, wasit pun nggak menunggu untuk berpikir itu pelanggaran atau enggak. Dia berlari ikut bola berjalan. Ya berarti sebenarnya dari matanya dia awalnya itu bukan pelanggaran. Itu memangnya body contact aja. Maksudku ya itu di area lawan, di areanya Mesir terlalu jauh dan maksudku bukan urgensi untuk dia harusnya ngecek VAR ya. Ya dan itu bukan area yang harus dicek VAR menurutku. Menurutku itu wasit punya ide bisa independen lah, dia nggak perlu bantuan menurutku. Makanya wasit komentar bilang ini, okay, that's not a foul. I think the referee, ada kok komentar aku singkat, dia bilang menurut wasit ini nggak pelanggaran nih. Nah menurutku juga setelah itu kan ada lagi dibahas itu, ada kayak aturan FIFA, aku lupa ada yang ngejabarin tuh kalau kayak bilang itu, kalau itu pemain lawan masih
mampu Merebut bola dalam paling nggak posisi sebanyak yang siap, 3 kali. dalam posisi siap untuk bertahan, itu nggak ikut pelanggaran harusnya. Ada lupa kalian cari-cari pasti ada tuh. Ya ada Google aja, kalian ya. bisa nemuin kok itu. Dia, Bahkan di AI pun AI akan menjawabnya. ya. Nggak Jadi kalau hafal. misalkan saat pelanggaran terjadi di area lawan dan pemain katakan pemain Argentina ini masih dalam posisi masih bisa bertahan. masih posisinya bertahan, itu harusnya tidak perlu diberhentikan. Iya, iya. Harusnya karena ya kembali lagi bilang mereka bisa siap untuk merebut lagi. Bukan keadaan di mana bukan keadaan gol itu tercipta karena bantuan pelanggaran itu. Itu menurutku poin yang penting menurutku. Kalau misalkan kayak dalam kotak penalti belokin bolanya nih, biar kita dapat bolanya misalnya pakai tangan nih, maksudnya Trovius ya. Atau kayak misalnya kan kayak langgar pemain lawan biar kita dapat bolanya di kotak penalti, nah itu mungkin pelanggaran ya. Itu pelanggaran harusnya. Karena kayak butuh ngelanggar orang ini untuk dapat keuntungan bisa nyetak gol. Tapi pelanggaran ini jauh dari kotak penalti. Betul. Posisi mereka lawan masih bisa defense. Masih bisa defense. Pelanggaran ini nggak punya impact, nggak bisa ngasih keuntungan buat pemain Mesir nyetak gol. Ya, tidak, itu dari tadi makanya Argentina tuh menurut aturan itu masih bisa melakukan 3 kali merebut bola sebelum gol itu terjadi, sehingga sebenarnya nggak perlu dicek VAR gitu loh. Karena sebenarnya dia udah 3 kali coba ngerebut gitu loh. Emang nggak bisa ngerebut aja ya, kemudian begitu gol tiba-tiba langsung dicek VAR gitu. Itu udah salah katanya. Kembali lagi soal inkonsistensi ini. Ya. Kenapa kita begitu marah? Karena sudah ada presidensinya sebelumnya. Austria lawan Argentina. Waktu Lamer, aku lupa siapa yang dengar ya. Yang dia dilanggar akhirnya build up Argentina gol kan? Iya. Itu nggak dicek. Itu nggak dicek sama Padahal sekali, persis sama kejadiannya. Persis sama sekali. Cuman beda-beda jaraknya aja, ini agak ke tengah. Jadi ya maksudnya kalau yang kalian fans, ya kita kalau memang presiden sebelumnya false seperti itu pelanggaran, kenapa di Mesir pelanggaran? Ya, Bahkan jadi kayak jauh, ada double standar ya, gitu double standar. loh. Ya fair ya, maksudnya kan bukan fair ya. Faktanya seperti itu. Jadi kita yang di luar penonton Argentina pun bukan kebencian gitu, ya, tapi emang aneh aja. Emang apa ya? Emang bangsat aja. Memang gatel aja maksudnya gatel ya. Memang jadi apa ya? Kita pun akan emosi dan juga. Dan menurutku gini, bukan tidak mungkin suatu saat nanti ya akan terkuak gitu loh. Apa yang dilakukan Presiden FIFA sekarang, entah dia tertangkap karena korup atau apa, bukan nyumpahin ya, tapi orangnya sepertinya memang besar sekali kemungkinan untuk melakukan hal jahat gitu loh, karena ini terang-terangan dia melakukan gitu. Udah hampir seluruh Indonesia, seluruh dunia mengatakan bahwa dia korup, tapi dia tetap melakukannya di match berikutnya. Maksudnya gini, aku sempat ada ngelihat orang nge-tweet gitu loh. Kita nggak bisa memungkiri bahwa Argentina tuh bagus, Clay. Segitu bagus De Paul, McAllister, dan kemudian orang-orang yang istilahnya mensupport supaya Messi bisa memenangkan another World Cup trophy. Tapi maksudku nggak perlu sampai dibantu gitu loh, karena mereka tuh punya kapabilitas untuk memenangkan itu gitu loh. Mereka masih mampu kok menang gitu loh. Nggak perlu sampai dibantu segitunya katanya gitu loh. Biarin aja dia main fair. Bahwa pada akhirnya mungkin seharusnya, atau bukan seharusnya, tapi mungkin takdirnya awalnya dia kalah sama Cape Verde, ya memang bukan dia. Kita nggak akan pernah bilang dia jelek, tapi Cape Verde-nya yang bagus banget gitu loh. Begitu juga kalau kemarin dia misalnya kalah dari Mesir gitu, as a destiny atau takdir, kita nggak pernah bilang bahwa Argentina jelek banget nih. Enggak. Kita udah lihat Argentina mainnya bagus kok. Cuma Mesirnya aja yang memang bagus banget gitu loh, dengan counternya gitu loh. Dan menurutku salah satu tim yang nggak pernah bertahan se-full banget tuh Argentina. Terlepas hanya karena memang mereka nggak suka bertahan atau mereka yakin bahwa nggak perlu bertahan. Kalau lawan ngegolin kan nanti dianulir sama wasit. Kesana area anjing. Tapi kalau kita nggak salah, kita bahas pertandingan yang menurutku Mesir keren menurutku. Mesir keren, Cape Verde keren. Itu dua tim keren ya. Mereka sial ketemunya. Andai kan mereka ketemu sama Jepang ya, pertandingannya akan sangat menyenangkan untuk ditonton gitu. Dan selain salah ya, pemain yang nomor 11 ya, siapa namanya itu? Benar. Zico ya? Zico kayak nama pemain Brazil. Iya kan aku pernah bilang tuh. Ya Zico. 2 golnya itu positioning semua tuh. Oh iya. 1 golnya dia. Iya. Dan enggak maksudnya enggak kan 2 golnya. 1 kali dianulir. Oh iya. Gol pertamanya dia dan gol kedua itu hasil positioning.
Dan ya menurutku yang salah satu bikin selain itu juga Maroko karena saat mereka counter mereka punya 3-4 pemain yang mau ke depan karena kebanyakan tim defense-nya bagus tapi saat counter yang itu peluangnya mereka untuk nyetak gol 1-2 orang pemain aja yang ada ke depan. Kim mau harap gol gimana tuh? Iya. Dan kualitas sih emang dan Hasan yang kalau nggak salah sih Hasan nih ya yang golnya waktu gol jalur dia yang sprint dia bawa bola dari belakang itu. Ya Hasan. Itu keren banget sih. Dia lihat beberapa orang tuh. Terus makanya sebenarnya makanya aku bilang mungkin itu bakal jadi salah satu gol terbaik di Piala Dunia ini selain golnya Cape Verde juga ke gawangnya Argentina ya. Maksudnya sayang banget gitu loh kalau tiba-tiba Lionel Messi pun ratingnya 8,7 kan. Aduh. Ya aku harus bilang masih keren tapi ya aku harus juga bilang Argentina sebenarnya gimana ya? Tim ini bagus menyerang tapi bertahan jelek menurutku. Ya dari segi defense ya. Karena ya kemarin lagi waktu Prancis juara 2018 Argentina megang bola Pak. Tapi Prancis sekali nyerang si tuan muda lari. Ya, tuan muda El Dictatore lari dengan dipantulkan bola dari zero. Habis Argentina 3-0 kalau salah. Itu yang foulnya Marcus Rojo ya? Jadi penalti. Aku lupa lah, pokoknya 3-0 ya? Ya. Ya. Marcus Rojo? Ya. Foul di kotak penalti. Gak dapat yang ngejar tuh di sepak dari belakang. Pokoknya gimana Kim main setengah lapangan Pak. Bahkan bukan lewatin garis. Aku masih ingat tuh lewatnya setengah garisnya. Mereka udah nggak di zona bertahan mereka loh. Zona mereka naik banget. Seakan lupa bahwa striker lawan nih. Menurutku penyakit Argentina sama tuh soal defense. Jadi kalau ketemu tim yang counter kuat, bahkan kayak Messi bisa tembus Pak. 2 gol bahkan, 3 gol bahkan. Kalau nggak ada lulur ya. Problem Argentina masih sama di defense. Ya, persis kayak Barca. Mereka kuat megang bola, tapi bisa di counter selesai Pak. Padahal tipe Lisandro Martinez sih kalau dia low block bagus banget loh. MU kalau defense Lisandro yang main sama Maguire bagus banget. Ya, karena mereka nunggu di belakang kuat gitu. Tapi lari enggak. Ya, benar. Tapi sama seperti Spanyol juga. Spanyol, Barcelona, Argentina pun. Mereka karena terlalu banyak, mereka main overload pemain di depan loh di kotak penalti. Jadi mau nggak mau semua harus all out naik ke depan, naik ke atas, nggak bisa ninggalin. Oh, memang dari tipe permainannya seperti itu ya. Dan menurutku maksudku. Ya karena back ikut build up ya. Ya maksudku memang itu kayak mau bagus nyerang, mau nguasain bola memang ada itu pengorbanan ya menurutku. Mau nggak mau, walaupun kayak bilang defense parah ya, tapi itu pengorbanan mereka. Ya itu yang dia pilih gitu loh. Dan bahkan ngorbanin defense. Ya aku harus bilang, ya kembali privilege-nya Messi adalah semua orang mau bermain untuk dia dan menurutku itu keunggulan dari Argentina dan memanfaatkan kekuatan Messi. Menurutku kekuatan Messi adalah ya dia pintar scanning, placing-nya bagus, passing dan shooting dari luar kotak penaltinya bagus. Ya dan menurutku itu yang tidak bisa dilakukan oleh Portugal. Ya. Dan Messi, aku pernah nonton juga Barcelona. Messi bisa satu kali ya, dia penalti gagal. Habis itu dia balas 2 gol dari luar kotak penalti. Untuk buktikan sebenarnya dia bukan jelek penaltinya nggak masuk, tapi emang dia nggak beruntung aja. Ya kan? Karena habis itu dari jarak yang lebih jauh dia nyetak gol 2. Ya, maksudku mungkin ada orang-orang yang tidak jago penalti, tapi Messi ini adalah gitu, tidak jago penalti. So far berarti di Piala Dunia ini dia dapat berapa penalti katanya? Ya, yang terbanyak kayaknya. Ya. Masih banyak dia dan yang gagal juga banyak. Ya. Dan ya kalau kita mainnya Argentina sebenarnya cukup simpel ya. Bahkan paling simpel dan yang simpel pertama main crossing. Crossing mereka tajam banget semua. Ya. Bukan bola yang melambat di udara loh. Benar-benar yang boom. Itu kayak yang tinggal sambar dikit. Sambar dikit udah langsung gol tuh. Karena saking kencengnya bola loh. Dan yang kedua ini menurutku Messi kan nggak pernah main striker ya, jarang banget di posisinya. Dia selalu main dari second line loh. Kalau kayak lihat ya, saat dia megang bola, sudah ada orang di kotak penalti nembok loh. Ini persis sama kayak Jepang main juga gitu loh. Cuman mungkin nggak terlalu sering ya, tapi kalau kita mainnya di Barcelona pun hampir sama sih template-nya mainnya Messi ini. Dia kan dari tengah, sudah ada orang siap nembok di kotak penalti. Dia kan passing bola itu kencang loh. Bukan passing biasa nih, benar-benar kencang loh. Buk, tinggal sama pemain yang nembok langsung pantul aja udah.
Messi udah siap lari, langsung tempel dari luar. Dulu siapa yang nembok ya? Jangan Barcelona, Ibra. Banyak lah kalau udah kayak Barca, Spanyol tuh udah pemain udah fluid loh. Ya false nine ya. Siapa aja bisa dari situ loh. Dan Messi lakukan itu berulang-ulang loh. Tapi tetap lawan gak pernah nemu. Ya, Counternya. susah emang. Madrid masih tidak bisa menahan itu. Dan itu yang Argentina lakukan, dia pakai kekuatan Messi. Crossingnya tajam, passingnya dia untuk nembok dan dia akhirnya shooting itu nggak pernah hilang. Touchnya Messi dari Bakat dia dulu, still bakat. itu nggak pernah hilang dan itu dimanfaatin terus. Itu yang tidak Ya. bisa dimanfaatkan oleh Portugal. Sabar ini udah mau ke Portugal nih. ya. Karena mereka tidak berani Ya. crossing ke kepalanya ketua. Ya. Dan ya Argentina memanfaatkan passingnya Messi, shootingnya Messi. Menurutku Ronaldo belum habis. Heading dia masih terbaik. Aku Bahkan dia sepakat masih bisa lari sebenarnya. Dan kok nggak bisa dikasih. kok bisa semua tim-tim lain yang tidak punya pemain yang jago heading, mereka semua crossing dan banyak gol-gol dari kepala. Dari kepala. Kok bisa kayak punya top skor heading sepanjang masa ini dan kayak jarang crossing loh. Simpel aja man. Maksudnya kayak emang kalau bola mu nggak jalan, passing mulu nggak jalan, crossing. Itu aku bilang, bahkan dari awal kita bikin podcast Ujung Tombak nih aku bilang loh, sebenarnya cara Ki membuktikan bahwa dia jelek adalah Ki kasih dia 10 peluang clear. Ya. Kalau 7 aja nggak masuk, itu akan menunjukkan ke seluruh dunia bahwa dia udah habis. Dan Martinez menarik dia keluar, itu udah masuk akal. Karena memang dari 10 anthems, clear anthems mengarah ke gawang, nggak bisa dia manfaatkan. Oke, kita nggak perlu debat tuh. Tapi masalahnya kan bola nggak pernah nyampe ke depan gitu loh. Dan orang pasti tetap ngerasa bahwa nggak, dia habis, dia jelek, mainnya cuma lari-lari. Lah, kayak masang Maradona juga di depan, kalau bolanya nggak nyampe ke dia kan lari-lari. Gini, dia. kalau misalkan orang bilang Ronaldo ketuaan ya, nggak bisa lari lagi, beban di tim. Messi pun ada kok. Dia lari kejar bola agak kewalahan, pas dia terima bola langsung disambar, bola out. Wajar. Iya. Tapi karena menurutku gini, Argentina sadar dia punya seorang Messi yang jago seperti ini, dia manfaatkan itu. Iya. Tapi yang terjadi di MU, Lah lo kenapa nih? Kenapa sih? Nah ini ngajak berkelahi bos. terjadi di Portugal. Jangan terima nih. Kok ngejek Terjadi di Portugal gini. Menurutku kebencian guys. Dia nggak benci Barcelona, tapi dia benci Manchester United. anjing. Aku suka fans MU Tahu aku kenapa? Aku menjadi saksi kemarin. dan ya, Maksudku ya aku sepakat sama Kay bahwa mereka Argentina udah tahu loh dengan Messi yang umurnya sekarang ada beberapa hal yang istilahnya masih jadi keunggulannya dia. Ya. Jadi mereka pushnya di situ. Dan kalau menurutku yang tidak bisa dilakukan Portugal adalah mereka tuh memang kalau kalian merasa dia nggak pernah bisa lari, apa sekarang yang masih tersisa dari ketua? Dia bisa heading, ya tinggal crossing aja terus. bahkan hari pun dia masih bisa. Kan gol. Ya anggaplah, maksudnya Golan dari antara semua kemampuan Ya. yang kita pernah tahu dari seorang Cristiano Ronaldo, mungkin lari dia udah nggak bisa nih. Tinggal apa dia bisa? Sundul. Ya kasih bola sundulan gitu loh. Dan aku mikir ini, bahkan orang bilang Ronaldo nggak fit di skemanya loh. Dia off the ball bagus loh. Maksudnya aku kan karena udah 1 tahun digembleng Mbappe nih, nonton dia dengan dia pergerakan nih, aku harus bilang pergerakan Ronaldo bagus. Tetap diktator di bawah-bawah. Harus ada perbandingan. Benar nggak? Harus ada perbandingan dong. Gini, aku nggak bilang Mbappe jelek ya, tapi sebagai seorang individu dia bagus. Tapi sebagai seorang number 9, Dia nggak bisa. dia nggak punya pergerakan itu. Dan Ronaldo punya. Ronaldo tuh udah adaptasi loh. Dia udah nggak, aku bilang di beberapa episode pertama ya, dia udah jarang dribbling bola dari dari wing. Kalau dulu kan dia pasti Ya. paksa lari dari pinggir, Tapi sekarang dia udah cutting inside. simply udah di tengah. Dia ada passing kok dia. Ya, dia simply di tengah aja udah sebenarnya. Kalau katanya ruang taktik tuh dia udah dewasa dalam bermain sepak bola. Bukan dewasa, maksudnya udah mau adaptasi aja. Aku sekarang roleku ini susah aja pergerakan. Udah ada gelandang, bahkan kalau kita lihat klipnya kan banyak dia udah siap lari, gelandang udah pegang bola, dia udah mau lari, boleh passing balik. Gelandang mana tuh? Adalah gelandang top asis panjang masa Premier League itu, Bruno Fernandes. Aku harus bilang sini podcast ini ya.
Kayak bayangin. Kapten gua lagi tuh. Pemain MU, anak buahmu di klub. Bahkan di akhir-akhir musim, semua bola dikasih ke K, biar K bisa crossing, bisa K umpan jadi assist loh. Iya, semua orang tuh support dia untuk mencapai rekor itu gitu loh. Padahal sebenarnya mereka bisa crossing, Itu dipassing ke itu dia nggak- biar sebenarnya dia yang kan crossing. Nggak penting banget kan. Iya, Tapi iya. demi K loh, respect ke K, Iya, iya, iya. sayang ke K, biarpun tim kita nih nggak dapat apa-apa tahun ini, tapi Nah, kebencian kan. setidaknya kan kita mengapresiasi apa yang kita lakukan di MU. At least dia selama ini. sendiri dapat Ya, sesuatu. kita dapat apresiasi kita, teman-teman untuk K loh. Kok itu K nggak mau lakuin untuk Ronaldo loh? Ronaldo tuh udah gimana ya? Katanya sombong Ronaldo bilang kayak sebelum aku datang Portugal belum apa-apa. Aku pun kaget. Dia ngomong kayak gitu kan. Aku lihat tabel partisipasinya Portugal. Sebelum Ronaldo cuman dari tahun 30 sampai tahun 2000 yang Ronaldo tuh kayak cuma 3 kali. Bahkan gelarnya kan 0 kan. Iya, Dia nggak 0. punya piala sama sekali. Bahkan setelah Ronaldo tuh baru Konsisten, lolos terus. Lolos terus. Dalam artian Ronaldo yang bikin kita tahu, kita taunya Portugal tuh tim yang jago, diunggulkan. Iya, iya. Padahal sebelum itu kita nggak, Ronaldo tuh bukan Portugal tuh bukan tim yang diunggulkan. Bahkan pertama kali Ronaldo debut aja nyampe final kan Yes. sama Yunani. Walaupun Berempat. kalah anyhow. Dan maksudku aku bahkan kalau di MU pun ada klip-klipnya kan yang kayak mereka berdebat lah, ada segala macam yang kayak nggak harmonis gitu loh Bruno sama Ronaldo nih. Sorry Bruno, kita ini agak harus keki karena aku sangat berharap Bruno itu yang motor serangannya Portugal. Ya maksudnya Ronaldo- kayak ini most assist Premier League loh. Sangat kecewa karena beberapa kali Bruno memang pegang bola dan Ronaldo udah lari, dia nggak mau kasih bola itu. Dan- Dia lebih sayang ke VT-nya. Ya, nggak tahu. Balik lagi bos. Balik shuttle bus lagi, putar-putar. VT-nya lagi, Joao Cancelo lagi. Makan- Joao Neves. Dalam artian kalau kira emang Ronaldo egois, kira lakukan itu negaramu loh. Nggak, maksudku sebenarnya aku tetap pada posisi bahwa kalau Kim mau buktiin dia jelek, kasih terus dia bola, Ya, ya. biar seluruh dunia lihat dia Ya. jelek, sehingga dia akan sadar bahwa kalau media udah ngomenin, udahlah Ki itu 10 peluang nggak ngegol sama Ya. sekali, oke. Nah, sekarang kalau Ki nggak pernah ngasih dia peluang, gimana dia bisa nyetak gol gitu loh? Kenapa aku sangat nekenin ini, Chen? Karena menurutku bias media terlalu, dan yang orang-orang kemakan, orang-orang menganggap memang Ronaldo tuh habis. Tapi menurut pandanganku yang aku nonton, Ronaldo emang gak pernah dikasih kesempatan itu. Itu maksudku susah Ya. kalau Boke mendebatnya Ya. adalah fans Argentina. Ya kembali gini, ini bukan Mereka soal- tetap nggak Enggak. kita udah Enggak, bilang enggak. Sorry tuh aku nggak lagi ngomong fans Argentina. Aku bahkan ada orang-orang yang sering ngomongin bola, aku nonton podcastnya dan aku menurutku orang netral nih. Bagi mereka juga Ronaldo habis. Kayak nonton nggak sih dalam artiku? nggak, maksud tuh yang kayak bilang netral ini siapa? Laksana. Nggak usah kita bawa nama lah. Enggak. Oh, enggak. Kalau itu kan benci banget. Aku lagi ngomongin dia. Enggak. Aku nggak ngomongin dia. Enggak. Aku coba. Menurutku, kok kayak bisa bilang Ronaldo beban loh. Di podcast ini aku akan udah mention orangnya di Twitter loh. Kok bisa kayak bilang Ronaldo udah habis loh menurutku? Kayak nonton nggak dia Ronaldo program off the ball-nya loh. Iya, iya. Aku mikir mungkin kita nonton, mungkin aku dalam pikiranku adalah banyak orang udah terbawa narasi media menurutku. Kalau menurutku orang-orang seperti itu yang mengatakan bahwa Mbappe itu bagus di Madrid. Karena lihatnya tuh dari statistik jumlah gol. Termasuk ke ketua. Dia ngeliat kan golnya dikit nih. Jadi dia merasa bahwa nggak ada kontribusi. Padahal aku sepakat sama Ki, pergerakan off the ball-nya bagus. Begitu juga ketua. Kalau orang diktator, kalau orang nonton match-nya Madrid akan mengerti bahwa walaupun dari segi gol dia banyak, tapi dari segi pergerakan atau mungkin di momen-momen tertentu dia nggak pada tempatnya. Ya. Kurang lebih kayak gitu kan? Gini, Martin gini. Aku nggak mau terlalu detail lagi. Jangan bawa aku sana lagi. Aku mau bilang karena ini menurutku emang ada agenda. Menurutku ada agenda. Itu agenda aku. Narasi yang karena menurut kerasa banget. Kayak jadi orang-orang sebelum dia
kayak gini kayak Nggak Ronaldo nggak makan. Gini. Bukan nggak Ronaldo nggak makan. Kayak pernah nggak ada film dibilang di gambar-gambar bagus nih. Akhirnya saat kayak nonton, kayak udah dibawa narasimu alam bawah sadarmu bilang ini film bagus, kayak juga kan film ini bagus. Opinimu udah dibuat duluan oleh orang lain, bukan kayak nggak bikin opinimu loh. Menurutku banyak orang udah terbawa narasi Ronaldo 41 tahun dia harusnya udah nggak main Kayak lagi. model-model kritikus film gitu ya. Ya dalam arti gini, Ronaldo dibikin narasi Ronaldo udah 41 harusnya dia nggak main. Ini narasinya udah sebelum Piala Dunia bahkan. Harusnya dia udah nggak main, harusnya dia udah ngalahin udah. Kasih generasi emas ini bermain sendiri loh. Menurutku banyak orang udah termakan narasi itu, sudah punya pola pikir seperti itu. Dan bahkan mungkin mereka tidak nonton atau bahkan mereka nonton dengan udah punya asumsi seperti itu. Ya Ronaldo udah finish udah nggak ada. Habis. Itu yang aku rasakan. Menurutku aku nggak pengen bahas terlalu jauh soal match seperti apa, tapi menurutku agak disayangkan loh. Seorang Ronaldo yang kita jangan bahas soal arogannya dia, tapi apa yang dilakukan dari dia usia muda loh sampai sekarang. Ya kita mungkin bukan orang Portugal, tapi apa yang dilakukan untuk Portugal mungkin nggak secara langsung ya. Tapi orang mengenal Portugal, orang punya pemahaman bahwa Portugal itu jago, kayak aku tadi bilang kan. Wah, aku nggak tahu kalau ternyata Portugal dulu nggak terlalu bagus sebenarnya. Ya aku juga, Ya. aku tahu kok itu. Ya, tapi dalam artian maka aku bilang kecewa ke Bruno. Ki boleh benci dia lah, tapi Ki lihat apa yang dia lakukan untuk negaramu loh. Sama seperti aku bilang tadi yang soal dia pak teman-temannya di MU nggak berusaha untuk dia jadi top assist sepanjang masa Premier League. Kasih terakhir kali untuk Ronaldo. Kasih ini dia satu turnamen terakhir yang perpisahan yang indah lah. Ya, walaupun juga kalau Ki bilang emang Ki benci sama dia, aku nggak tahu ya. Tapi cara mainmu seperti Ki kayak nggak suka banget sama Ronaldo nih. Iya. Karena At least, dengan terang-terangan ya, nggak dipasing kan? Ya, at least Ki buat itu negaramu loh. Sekarang umurmu 31 Bruno. Fitinya 27 28. Ki 4 tahun lagi udah 35 tahun. Fitinya udah 33 tahun. Kalau untuk negaramu ini satu yang terbaik ya. Ini usia emas mereka harusnya memenangkan ini Ini kan? harusnya Ki main total dong. Kita bukan soal aku kesel sama Bruno. Karena murni karena main di lapangan yang menunjukkan seperti itu. Ya aku bahkan nggak bias kali ini gitu loh. Dia tuh kaptennya MU no, dan aku mencintai dia karena dia kapten Manchester United. Tapi emang aku harus mengakui bahwa harusnya kayak nggak boleh kayak gitu loh. Jelek banget gitu. Sejelek itu harusnya kita tetap harus aku juga nggak bias karena aku menyukai Ronaldo. Karena aku selalu berpikir bahwa nggak ada pemain yang lebih besar dari Manchester United itu sendiri. Jadi kayak ya udah dia pernah jadi legenda MU, udah berhenti di situ. Tapi bahwa dia minta bola kayak nggak passing tuh menurutku nggak perlu kayak tunjukkan dalam kelas kayak profesionalisme as a pemain bola, dan dua atas kemampuanmu untuk memberikan yang terbaik untuk negaramu gitu loh. Itulah ini menurutku inilah era emasmu. Inilah satu-satunya istilahnya waktu yang paling dekat. Waktu terbaik dong. Waktu terbaik, jarak terdekatmu untuk bisa memenangkan Piala Dunia gitu loh. Kayak nggak tahu kapan gitu loh untuk bisa mencapai itu lagi gitu. Tapi kayak nggak mencoba itu gitu loh. Kayak nggak berusaha sekeras mungkin gitu loh. Bahkan negara-negara kecil seperti Cape Verde, Mesir, Maroko, Norwegia, mereka rela memberikan segalanya gitu loh hanya untuk istilahnya bisa mendapatkan itu, atau paling nggak main sampai ke partai final. Kroasia pernah menunjukkan itu gitu loh. Walaupun ya di final dibantai juga sama Argentina kan. Sama siapa yang kalah Prancis 3-0 gitu. Not a good match, tapi maksudnya untuk dia sampai ke sana dia mereka berjuang sepenuh hati gitu loh. Maksudku oke lah mungkin ya, tapi kayak nggak, maksudku ya oke lah mungkin orang berpikir tapi kalian nggak objektif. Kita semua melihat itu gitu loh. Maksudnya itu tidak masuk akal untuk dua pemain yang berada di final Liga Champion back to backs. At least mereka sekarang dari standar itu bisa dibilang bahwa mereka berdua adalah gelandang terbaik di planet bumi sekarang. Yang satunya lagi top assist di yang katanya masih jadi salah satu liga terbaik. Aku gak bilang liga terbaik karena itu debatable, tapi salah satu liga terbaik di dunia. Berarti 3 orang ini ada di posisi terbaik gitu loh. Maksudku bahkan dari logika ini aja, Ferguson pernah berkata sampai kayak gini loh. Saking jagonya Zidane,
Zidane sendirian sama 11 akar pohon, Batang pohon. ada kan batang pohon bisa memenangkan sebuah trofi, Pak. Nah, harusnya dengan logika yang sama dengan 3 gelandang terbaik dunia ini, walaupun strikernya Joe Borromeo, Pak. Gak usah warna orang. Makanya juga kenal. Ada pengacara top. Pengacara top. Pengacara loh dia. Bisa juara dunia, Kle. Jadi maksudku bahwa bahkan makanya aku gini loh, aku gak mau bias no. Aku bukan gini. Aku bukan yang tipe orang yang kayak enggak, kita harus memberikan Piala Dunia ini ke Ronaldo. Enggak juga. Enggak harus. Bahkan ya asli aku fans Inggris, Pak. Iya. Kalau kayak bertanya Aku pada aku Prancis. bahwa siapa yang aku pengen juara dunia, tetap coming home. Tapi bahwa ketua layak dapat terbaik ini loh. At least kayak sampai detik terakhir pun mereka nggak menunjukkan cinta mereka ke Ronaldo. Neymar, dia menangis sesenggukan sambil berdoa. Dia berdoa tuh buka tangannya berlutut. Itu match terakhirnya dia, karena dia tahu dia nggak akan punya kesempatan Ya, lagi gitu loh. udah terakhir. Bahkan Casemiro pun dia nangis, temennya rame-rame meluk dia. Terus kemudian Casemiro di after match wawancara dia bilang, kami akan selalu dikenal sebagai generasi yang tidak memenangkan Piala Dunia. Karena pendahulunya punya 5 bintang total, Pak. Yes. Setiap generasi sebelumnya itu menjuarai. Tapi sejak generasi Casemiro, Setiap dekade ada Neymar, juara, Pak. setiap dekade ada juara mereka. Tapi sejak era Neymar, Casemiro, Marcelo bahkan itu tidak pernah merasakan itu, sehingga Casemiro menangis dan mengatakan kami akan dikenal sebagai era Brasil yang tidak memenangkan Piala 70, Dunia. 80, 90, 2000 ada piala semua tuh. Ada semua gitu. Terus kemudian itu nangis keluar. Modric, dia keluar lapangan nangis, dideketin teman-temannya karena dia tahu, mereka tahu itu last dance-nya dia dan dia mendukung. Ketua, Pak, Ronaldo, dia menangis keluar lapangan jalan sendirian. Cuma Pak, Jadi kalau kalian merasa bahwa kita bias, kita bilang bahwa enggak, kalian ngefans Ronaldo, enggak, dia legend MU. Aku senang waktu dia Manchester Madeira yang dia kembali ke Ya, MU. ya. Siapa sih nama? Peter Drury. Keren banget orang itu. Tapi maksudku kita tetap merasa bahwa sebagai pecinta bola lah. ya pecinta bola, bahwa dia Hmm. layak mendapatkan respect gitu loh. At least as a friend gitu. Seperti Kalau kayak- kalian ngaku dia teman gitu loh. Maksudnya itu aku sepakat sama statement bahwa kalian Portugal nggak ada yang tahu kalian, Clay. Semua mata gini loh. Percaya sama aku. Orang nggak akan orang masih memfavoritkan dia Portugal juara karena ada ketua di dalamnya. 4 tahun lagi Piala Dunia berikutnya. Walaupun mungkin Vitinha masih gacor, ini Leao masih gacor, Bruno Fernandes masih gacor, Joao Neves, Ruben Neves masih gacor. Tapi kalau begitu udah nggak ada Ronaldo lagi, nggak ada ketua lagi, spotlight udah nggak ke sana. Ya. Orang akan spotlight udah bergeser ke Yamal dengan Spanyol. Terus mungkin orang mulai ngeliatin Mbappe lagi karena mungkin usia emas Mbappe kan gitu di Prancis. Atau mungkin 4 tahun lagi ada bintang-bintang baru, striker Brasil yang bocah itu. Orang mulai ngelihat spotlight ke dia kan gitu. Jadi kayak mungkin 4 tahun lagi dia jadi bagus kan, we never know, right? Atau pemain sekarang gelandang yang baru dibeli sama MU baru Harry Wigo itu kan timnas Brazil. Dos Santos Ya. baru masuk 13 jam yang lalu, here we go. Jadi maksudku Harus mungkin bawa MU loh. enggak, maksudku Terus, 4 tahun ya. lagi mungkin Ya. pemain ini bagus sehingga 4 tahun lagi era barunya Brasil. Sedangkan Ci ini mungkin nggak akan dapat spotlight yang sama gitu loh. Kok bisa dengan egoisme itu kayak, maksudnya kalau itu aku bilang cara tergampang kayak Kalau- menunjukkan kalau dia kalau udah kalian- habis, passing terus bolanya ke dia. Kalau kalian agak bingung dengan kita ngomongin Bruno ini, caranya nanti klub ya. Apa ya? Mungkin keywordnya apa ya? Tapi ada sebegini, ada kentara banget nih. Ada perbandingan ada video Bruno di Portugal dan video Bruno di MU. Harusnya Bruno tuh hari-hari bisa tuh diagonal pass, bola dari flank ke diagonal tuh menyilang lah buat terobosan ke striker. Ya Itu- di antara 2-3 ya, orang dia itu bisa bola hari-hari passing tuh. itu. Nah banyak tuh kayak gitu juga di Portugal itu. Posisi yang Ronaldo misalnya bisa dapat bola seperti itu. Tapi kembali lagi, Dia balik ke belakang. pasnya ke belakang. Itu yang Solskjaer bilang itu, yang 3 gelandang terbaik tadi kan. Harusnya bisa ngapa-ngapain. Banyak orang juga punya pandangan orang terbaik lagi. 3 gelandang terbaik ini tidak bisa berkembang karena striker Ronaldo.
Aku justru merasa Iya. mungkin karena orang-orang di belakangnya bukan orang yang klop. Eh, aku justru ada point of view berbeda soal Bruno ya. Aku nggak tahu yang dua lainnya ya, Vitinha atau Joao Neves. Eh, musim ini dia bisa sampai 21 assist karena ada Casemiro yang selalu ngerebut bola buat dia. Ngerti nggak Ki? Oke. Jadi setiap kali MU diserang, Kase akan ngerebut bolanya, kasih Iya. lagi ke Fernandes. Fernandes langsung ngasih apa istilahnya risky pass. Aku Oke, suka iya, bahasanya. Passing-passing yang sebenarnya mungkin aja nyangkut, tapi kalau lolos passingnya gila gitu loh. Soal bilang Rizky pas, itu yang tidak dilakukan Portugal, tapi dilakukan oleh Argentina oleh Messi. Makanya tadi Iya, bilang iya, kayak iya. pas masing nembok-nembok itu. Memang harus coba. Iya risky Cuman pass. Portugal ini nonton gak nih orang-orang bilang yang boba 3 gelandang terbaik nggak bisa kerja karena Ronaldo strikernya. 3 gelandang ini nggak bisa, bahkan nggak mau ngasih bola ke depan, Pak. Ya itu udah maksudku. Messi nggak aja, aneh. Messi yang dipuja-puja ini yang nggak pernah yang lagi tidak dipertanyakan kayak Ronaldo. Dia selalu bikin passing kayak gitu, dicoba terus, Ya, gagal ya. dicoba lagi. Masalahnya gelandang-gelandang Portugal ini, kalau kalian belum nonton, tidak berani gue bilang, Rizky pas itu, tidak berani melakukan passing-passing yang ngetes back lawan. Ya passing berbahaya gitu. Yang Iya. kemungkinannya 50-50. Ya, Lewat jadi gol, nggak lewat ya nggak apa-apa. di counter gitu loh. Tapi buat kalian yang bilang, Tapi itu udah gunanya kayak gelandang terbaik gitu loh. Risky Nah. pass. yang aku nggak suka adalah soal narasi ini, yang orang nggak nonton adalah yang taunya mereka di kepala mereka, yang di setting adalah Ronaldo beban di tim ini. Harusnya 3 gelandang ini yang nggak mungkin nggak bagus dong, 3 gelandang ini. Ronaldo lah bebannya ini. Padahal kalau benar nonton matchnya, passing fitnya selalu kiri kanan, ya Bruno kembali lagi. Dia punya kesempatan untuk kasih bola-bola Rizky pas tadi, bola-bola diagonal, nggak pernah dilakuin. Dan Ronaldo yang punya punya kemampuan heading, jarang sekali dapat crossing. Bahkan kalau kayak lihat gol keduanya dia ke Uzbekistan itu kan risky pass juga akhirnya dari Bruno dan Iya kan? akhirnya dia kejar lari, Lari dapat. dikejar loh sama dia bolanya. Dapat. Setelah itu dia dapat, dia syuting langsung gol. Bisa kan berarti kan logikanya. Ya. Hanya kayak nggak mau karena memang media memang tinggi banget waktu itu ngebahas kemampuan ketua. Memang Ya, agak ya. bias. Mereka tidak lagi ngebahas passing bagus dari Ya. Fernandes itu. Aku takutnya begitu. Mereka tuh benci Orang gitu nggak loh. bahas lagi secara teknis apa yang terjadi di lapangan, tapi orang udah ngebahas soal narasi ini udah. Ya, Cuma ya. narasinya aja, cuma soal yang ini beban, yang ini yang bagus, yang ini yang ya aku bilang ya itu. Makanya aku selalu balikan lagi ke soal narasi ini. Karena orang nggak pernah bahas matchnya sama sekali menurutku. Perkara Ronaldo seperti apa nggak pernah diulik loh perkara Ronaldo. Nggak pernah diulik. Passing-passing fitnya nggak pernah diulik. Bruno pergerakan gimana. Dan itu menurut aku sayang loh. Anjing 1,5 jam Messi, 1,5 jam Ronaldo Pak. Asli lah. 1 jam nih. Beneran cuy. Karena aku bilang beneran kita ngebahas Argentina toh. Jauh sekali. Sebenarnya kenapa ya mau nggak mau emang karena Messi Ronaldo 2 orang yang punya nama besar gimana ya? Ya. Aku dulu sering kayak klise banget ya 2 orang punya nama besar. Selalu gitu ya. Iya. Mereka tapi mau Dan menurutku memang ini orang bilang kenapa sih selalu bahas mereka berdua? Karena memang menurutku gak tahu ya, tapi feelingku sampai 10-20 tahun ke depan kita nggak akan menemukan ini lagi gitu loh. 2 orang Iya. yang bertarung di era yang sama. tapi menurutku mungkin sih. Bahkan Pele, Maradona tuh di 2 sekarang oke lah. Sekarang kalau kita bilang mungkin era sekarang ya. Anggaplah mereka berdua entar lagi pensiun. Berarti kan eranya Mbappe. Emang Iya. ada yang menyaingi? menurutku Haaland. habis ini era yang Mbappe Haaland udah. Interesting. Menarik. Dan wah, Tapi kalau Haaland dibeli Madrid tidak bisa ada perdebatan. Kecuali Haaland dibeli Barcelona. kayak berat. Berat sih, nggak mampu dia. Makanya atur duit yang bener.